Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra kuaya, mitra distributor, para leaders dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Master Lee, di channel Gila Bikin Kaya di Sekolah Hebat Indonesia, bekerja sama dengan Kuaya Leaders Club. Baik, saudara sekalian, saya akan menjawab pertanyaan dari materi cara mengundang ya, cara mengundang yang baik atau teknik mengundang atau teknik buat janji yang sudah kita pelajari bersama di sesi kemarin. Ini ada pertanyaan dua penanya ya dari siswa mentoring. Yang pertama dari Bu Siti Baria. Oke, kita jawab dulu dari Bu Siti Baria ya. Bagaimana cara mengundang yang baik jika orang tersebut ditelepon tidak pernah diangkat, kalau WA nanti kurang bagus? Ya, saudara sekalian, ini ada dua hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah di daftar nama untuk klasifikasi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena kalau klasifikasi yang saya minta di daftar nama Anda ini kaitannya nanti dengan teknik mengundang. Ya, di klasifikasi Anda sudah disampaikan orang antusias, kemudian supel, kemudian keuangan. Ya, kemudian waktu itu kita sampaikan juga di klasifikasi wilayah. Nah, di daftar nama ini nanti akan kita temukan bagaimana cara teknik mengundang yang tepat ya. Apakah orang ini suka dengan bahasa yang seperti apa misalkan, atau dia orangnya cuek atau enggak, ini kan ketahuan di daftar nama. Nah, ini sudah ketahuan kalau misalkan yang diundang itu ditelepon tidak pernah diangkat. Nah, ini berarti mungkin Anda secara kedekatan ini termasuk diklasifikasi orang yang belum begitu Anda kenal misalkan, atau bahkan sudah kenal banget Anda gitu ya, sudah kenal banget Anda, jadi mungkin agak kurang penting mungkin ya, mungkin begitu. Nah, sehingga ini tekniknya bagaimana kalau ditelepon tidak bisa ya, maka yang benar atau yang paling bagus di WA dulu, misalkan Ibu, Bapak mohon izin atau minta maaf, saya Bu Siti Baria minta waktu ya, minta waktu untuk saya telepon sebentar jam sekian kalau longgar. Intinya begini, sampaikan bahwa Anda ada kepentingan yang sangat penting untuk telepon ya, untuk lewat telepon, tidak bisa lewat WA, sampaikan seperti itu, tapi lewat WA dulu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau lewat WA ini ternyata juga nggak dibalas-balas gitu ya, ternyata nggak dibalas-balas juga, nggak ada respon. Nah, ini kembali tadi klasifikasi daftar nama ini pentingnya di situ ya. Sebelum mengundang maka cek dulu ini orangnya siapa ya, yang mau diundang ini siapa, yang mau diajak ketemu ini siapa, kedekatannya seperti apa ya, terhadap jenengan, terhadap Bu Siti atau terhadap teman-teman hubungannya seperti apa, akrab banget ya, sedikit akrab atau belas nggak akrab gitu ya, atau bahkan kita punya masalah dengan dia dulu gitu ya. Kalau kita punya masalah jauh-jauh sudah punya masalah, misalkan nggak suka sama kita ya diundang pasti tidak mau. Pentingnya diklasifikasi daftar nama itu untuk mengetahui ketepatan dalam kita teknik mengundang ya. Saya ulangi lagi, kalau ditelepon tidak mau ngangkat ya, yang pertama adalah memang benar-benar karena sibuk ya, benar-benar sibuk. Yang kedua sudah tahu yang telepon siapa mau ngapa gitu ya, mungkin wah paling Bu Baria mau prospek gitu ya. ini juga nanti ketahuan, maka males ngangkat gitu ya. Ada tipe orang seperti ini. Nah, maka yang paling bagus adalah coba di WA dulu, untuk minta izin waktunya ya, minta izin waktunya untuk Bu Baria telepon atau teman-teman telepon ya. Tujuannya untuk apa? Jangan cerita bisnis dulu ya, sampaikan dulu mohon izin Bapak Ibu, maaf saya ada keperluan, bisa saya telepon ya itu. Jangan bilang bisa saya telepon tidak ya gitu. Jangan, katakan aja bisa saya telepon ya, mungkin 15 menit lagi saya telepon, saya butuh Anda gitu ya, misalkan seperti itu. Itu kalau di telepon nggak diangkat-angkat. Nah, kalau nggak di WA tetap juga nggak respon ya, mungkin di WA yang kedua dilihat dulu tapi apakah sudah dibaca atau belum. Kalau sudah dibaca berarti kalimatnya berbeda, istilahnya follow up lagi, mohon izin apakah bisa ditelepon atau tidak, misal kalau iya waktunya saya telepon, mohon izin mohon waktu, misalkan seperti itu. Kalau tetap nggak direspon juga ya sudah, berarti something ya, ada sesuatu, sementara biarkan dulu gitu ya Bu Siti ya. Jadi tetap kita kuncinya di daftar nama tadi masalahnya. Maka sebelum mengundang, sebelum buat janji atau sebelum prospecting atau sebelum presentasi
atau sebelum follow up itu ya, maka di daftar nama klasifikasi ini sangat penting. Kemudian kalau di WA nanti kurang bagus, ya tadi saya sampaikan sebenarnya bagus-bagus saja kalau ada kasuistik tadi ya. Kasuistiknya adalah di telepon nggak bisa-bisa, tetapi sifatnya WA-nya jangan mengundang, WA-nya hanya mohon izin untuk telepon, minta waktu untuk telepon, bukan mengundangnya atau buat janjinya lewat WA ya. Ini satu kasus yang berbeda. Nah, di materi saya sampaikan yang paling bagus lewat telepon, yes ya. Kemudian kalau di telepon tidak mau ngangkat, ya lewat WA tidak apa-apa, tapi sifatnya bukan dalam rangka mengundang, tetapi dalam rangka minta izin untuk bisa ditelepon atau minta waktu untuk telepon. Begitu ya Bu Bariah ya. Kemudian bagaimana caranya kalau ditelepon orangnya cuek, nggak pengertian, nggak menghargai sifatnya, ya ini nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin ya. Kadang kita hanya perasaan kita sendiri aja, memang wataknya begitu, sifatnya begitu ya, mungkin gaya bahasanya begitu. Kita berhusnudzon aja dulu, nggak usah suudzon ya, bahwa ini orang, wah kok cuek ya, orangnya nggak enak diajak ngomong. Ya justru bagaimana kunci kita supaya orang itu senang kita ajak ngomong ya, maka kita ngomongnya harus pelan-pelan, jangan menekan ya, kita santai, kemudian kita tunjukkan empati, kita tunjukkan rasa persahabatan, kehangatan persahabatan, silaturahim yang bagus ya. Jangan terkesan menggurui atau jangan terkesan memojokkan ya, seperti itu. Maka ini pentingnya besok kita ada materi namanya personality plus, belajar memahami 4 karakter manusia. Nanti kita belajar ya, bagaimana menghadapi karakter A dengan cara yang seperti apa, bagaimana menghadapi karakter B, caranya bagaimana, itu nanti ada teknik-tekniknya ya. Tapi kuncinya di sini sebenarnya nggak menghargai ini bagaimana, ini kan agak abstrak ya, nggak menghargai bagaimana ini kita nggak tahu ya. Kadang ada sifatnya orang yang omongannya 1-2 atau misalnya ngomongannya atau nada bahasanya agak sedikit keras, ada yang nada bahasanya agak sedikit lambat banget gitu ya, cuek gitu, ada yang kayak nggak butuh ya, itu nggak usah dipikirin Bu Bariah. Yang penting Anda telepon, Anda sopan, Anda baik-baik, sampaikan Assalamualaikum Bapak Fulan, Bapak Ahmad, Bapak Ridho dan sebagainya, atau siapa Bu Bekti atau siapa ya, misalkan Ibu mohon izin kebetulan hari Ahad tanggal sekian bulan sekian kebetulan ada acara NKO Ibu, apa itu NKO, New Kuaya Orientation misalkan ya. Ini kalau prospek kemitra yang mau ikut NKO. Tapi kalau KOP misalkan Ibu kebetulan hari Ahad besok ada informasi bagus loh Bu, sayang sekali kalau terlewatkan. Nanti ada pembicara tentang kesehatan Bu, yang akan mengupas tentang manfaat air untuk kesehatan. Kebetulan kan saya dengar, saya tahu keluarga Ibu, keluarga Bapak ada yang kemarin sakit ya, ada yang stroke, ada yang ini bagus loh Bu informasinya. Misalkan seperti itu ya, disampaikan kebutuhan mereka apa. Maka di sini kembali lagi kuncinya adalah di daftar nama. Saya ulang-ulang terus tentang daftar nama ini, klasifikasi daftar nama itu penting sekali. Karena kalau klasifikasinya nggak tepat, cara ngundang kita nggak tepat, juga akan terasa orang itu cuek, orang itu nggak peduli, orang itu sulit dan sebagainya. Begitu ya. Jadi Bu Bariah yang bisa saya sampaikan untuk terkait pertanyaan Bu Bariah. Yang pertama tadi ya, kalau ditelepon nggak pernah diangkat, ya ini berarti udah kenal Bu Bariah ya, kenal teman-teman. Mungkin ada takut ditelepon ditagih utang. ini sementara dihindari dulu, berarti di daftar namanya mungkin salah diklasifikasi. Kemudian WA nanti kurang pas, saya jawab pas jika memang itu tujuannya untuk minta waktu, sekali lagi bukan dalam rangka untuk mengundang ya. Kemudian ditelepon orangnya cuek, nggak pengertian, nggak menghargai sifatnya ya. Nah ini kita lebih baik kepada sifat berhusnudzon dulu ya, kita berpikir positif bahwa orang itu sebenarnya baik, orang itu sebenarnya menghargai, cuma karena memang kondisinya nggak tepat bisa jadi ya. Maka itu tetap kita bangun, kita lakukan, tapi jangan dipikirin bahwa kita menilai orang itu nggak baik, jangan itu dulu. Sehingga nanti ketika dia menjawab dengan nada yang tidak baik, justru kita kebawa emosi, kemudian kita mengikuti nadanya, bahasanya juga tidak baik. Nah ini tidak boleh, jangan sampai kita terpancing. Misalkan Anda mengundang orangnya cuek, Anda begitu langsung turun.
intonasinya langsung turun atau intonasinya malah justru naik marah, ya ini nggak boleh terpancing. Kita tetap pada posisi middle, posisi tengah, ya, posisi soft, ya, kemudian problem solving, ya. Jika ada keberatan disampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas ya dari undangan kami, mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan, misalkan seperti itu. Jadi problem solving, ya, jangan menganggap dulu bahwa dia tidak sopan, menganggap dia bahwa tidak kooperatif, menganggap dia tidak menghargai, jangan, ya. Kita prospek dalam rangka untuk mencari simpati atau mencari penasarannya orang kepada undangan kita, sehingga kita lebih baik jangan ikut arus, ya, jangan sampai kita terpancing suasana yang kita telepon, ya. Kita nggak tahu saat itu beliaunya mungkin sedang lagi nggak enak hati, nggak enak badan, atau seperti apa. Mungkin itu Bu Siti yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Bu Siti Bariah, peserta mentoring di kelas mentoring bisnis Kuaya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Turut Daryanto. Kalau nggak salah Mbak Lali nih ya, Pak Turut Daryanto ya. Pertanyaan, kalau orang yang saya undang menanyakan ada acara apa toh, kadingaren ngundang pakai acara telepon, wong Srawo ngabarke wae ora tahu, dijawab apa? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang keren, dan ini dicatat teman-teman sekalian juga ya. Makanya pentingnya membangun silaturahim itu, ya, pentingnya kita sering komentar di grup itu seperti itu, seringnya kita bertegur sapa dengan teman-teman di WA, di media sosial itu ya. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan diri kita sendiri, tidak pernah membangun silaturahim, tidak pernah membangun komunikasi dengan orang-orang sekitar kita atau teman-teman yang kita kenal, ya. Karena kalau sudah ditanyakan ini berarti memang orang ini kenal baik dengan Pak Turut, ya, kenal baik dengan teman-teman sekalian, paling tidak sudah kenal lama gitu ya, tapi cuma nggak pernah komunikasi, ya. Nah, ini akan ada prediksi seolah-olah hanya karena butuh teleponnya, ya. Kalau butuh aja telepon, kalau nggak butuh nggak pernah hubungi. Lah ini kembali lagi ke pola keseharian kita, ya. Bagaimana kita membangun komunikasi? Maka di dalam dunia bisnis, pentingnya sebuah komunitas, pentingnya sebuah kelompok-kelompok komunitas yang harus kita bangun di situ, ini penting sekali, ya. Maka pernah di materi saya pernah saya sampaikan tentang the next level, ya, pergaulan kita the next level, naik dengan siapa kita akan bergaul, ya. Nah, pertanyaannya dibantah, wah teleponnya ketumben kok telepon, wong Serawung aja telepon nggak pernah ngabarin, nggak pernah ada apa, ya. Nanti dijawab aja, wah ini justru karena kita nggak pernah ketemu, ya, saya juga jarang komunikasi, pas kebetulan ini ada informasi bagus, kok saya malah inget jenengan, wah digituin nggak apa-apa, ya. Ya bener, saya nggak pernah, karena memang kebetulan saya melihat Anda juga orang sibuk, ya. Saya nggak mau ganggu kesibukan Anda, kebetulan saya sendiri juga lagi fokus di bisnis saya. Nah, kebetulan saya ini ada sebuah bisnis bagus, sebuah informasi bagus, dan saya ingat orang yang tepat itu Anda. Wah, diedifikasi beliaunya, ya. Ya terus jangan langsung down, ya. Misalkan di telepon Andi namanya, Dik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Ini kita mau sampaikan kabar bagus nih. Bisa jawab Andi, tumben Pak Turut kok telepon, wong biasanya nggak pernah ngabarin gitu, ya. Nah, ini berarti memang ada sesuatu yang dia nggak suka, ya. Maka yang kita sampaikan jangan langsung drop, wah ya nggak enak ya gitu, langsung pikiran kita nggak enak, jangan, tetap kita semangat, sampaikan aja, itulah Di, mohon maaf sebelumnya kalau aku jarang kontak, soalnya aku lihat kamu juga sibuk sekali, kamu juga sedang mengembangkan usaha kamu juga sedang fokus di usaha kamu, aku pun demikian, ini baru sedang lagi sibuk-sibuknya ngurus bisnisku ini. Tapi oke, Di, enggak masalah lah, nanti coba kita obrolin lagi, nanti ke depan saya coba silaturahim lah. Kebetulan saya punya bisnis yang bagus, saya kebetulan punya informasi yang bagus tentang air yang sehat, siapa tahu satu jodoh nih. Nah, pada saat saya dapat informasi ini, pertama kali yang saya ingat itu justru kamu, Di. Wah, diedifikasi seperti itu. Dicairkan dulu permasalahannya. Ya, jangan dianggap kita ini sombong, ya, kita mau telepon kalau butuh saja gitu, ya. Jangan sampai muncul kalimat seperti itu, sehingga ini perlu diluruskan dulu, ya. Maka teman-teman sekalian,
sekali lagi saya garis bawahi, seorang pebisnis banyak-banyaklah membangun kolega bisnis. Seorang pebisnis, seorang pengusaha banyak-banyaklah berinteraksi dalam dunia-dunia komunitas-komunitas yang ada. Silahkan di komunitas pengajian, majelis-majelis ilmu, ya silahkan. Atau di klub-klub sepeda ontel. Sekarang kan banyak sekali klub-klub itu. Bangun hubungan-hubungan yang positif dengan teman-teman di klub-klub atau di komunitas-komunitas tersebut. Atau seusia-usia kita ini atau seusia Pak Turut dan teman-teman yang usianya di atas 40 itu ya, itu biasanya sudah memiliki teman-teman kuliah yang sudah mapan biasanya ya. Biasanya mulai ketemu dengan teman-teman yang sudah memiliki jabatan, memiliki usaha yang mapan, bisnisnya bagus, kehidupannya, ekonominya sudah bagus, rata-rata seperti itu ya. Maka bangunlah kembali komunikasi-komunikasi dengan teman-teman lama, cari info-info teman-teman lama. Kemudian jangan langsung to the point nawarin bisnis atau nawarin informasi. Yang pertama adalah lakukan apa? Samakan frekuensi dulu, membangun frekuensi dulu, ya. Ya bertegur sapa dulu, silaturahim lewat medsos dulu atau seperti apa, atau komunikasi lewat WA dulu. Yang penting membangun komunikasi dulu. Ya, setelah trust terjadi, sama-sama nyaman komunikasinya, candaannya mulai masuk dan sebagainya, kita boleh mulai merambah pembicaraan tentang bisnis, pembicaraan tentang pekerjaan, kemudian mulai prospek-prospek di situ. Begitu Pak Turut ya, yang bisa saya jawab. Sekali lagi, jangan langsung to the point. Maka mulai sekarang teman-teman yang masih kurang komunikasi dengan kolega-kolega mulai dibangun. Ya, mulai dibangun, cari daftar namanya lagi, mulai dikontak pelan-pelan ya, sebulan sering-sering kontak, sering-sering silaturahim. Kemudian mulai nanti bulan kedua masuk sharing-sharing tentang bisnis Anda, tentang peluang-peluang usaha Anda. Mungkin demikian saudaraku sekalian, Pak Turut, Bu Siti Bariah yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik sehingga goal kita tercapai. Demikian saudara sekalian, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi para pejuang-pejuang syiar Kuaya, one day one syiar, tetap semangat, berpikir positif. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya Master Yuli di Sekolah Hebat Indonesia dan Kuaya Leaders Club di channel Gila Bikin Kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.